crossfire. Caught in the crossfire. Oke cuy, welcome back again with me B1. Don't forget like, comment, and subscribe. Tips membeli motor bekas cuy ya. Jadi ada beberapa tips yang harus teman-teman perhatikan sebelum teman-teman membeli motor bekas cuy. Tips pertama, kita lihat dari bagian bodi cuy ya. Ini yang aneh, kasih contoh ini, apa yang aneh buat contoh ini motor aneh yang Yamaha Aerox juga. Ini di samping aneh udah ada motornya cuy. Well, kita cari bodi-bodi yang bohai cuy ya. Maksud aneh yang mulus cuy, yang mulus seperti di gambar ini cuy ya. Mungkin kalau ada lecet-lecet seperti ini, itu it's okay cuy. Itu soalnya lecet-lecet pemakaian cuy ya. Itu di bagian bodi kalian bisa perhatikan karena itu sangat nampak cuy ya. Di bagian keseluruhan kalian bisa perhatikan. Kalau emang kalian suka, ambil nggak apa-apa. Tapi jangan, nggak cuman itu aja yang harus dipertimbangin cuy. Setelah kita lihat di bagian bodi dan di bagian bodi udah oke, kita lari ke suspensi cuy. Terutama suspensi depan cuy. Di suspensi depan cuy ya, kita harus cek di bagian sini. Oh bisa kira. Di bagian sini cuy ya. Di bagian sini juga di bagian sini cuy. Nah kita cek apakah ada oli yang ngembes cuy. Kalau ada oli yang ngembes di bagian sini cuy, berarti itu tanda tanya cuy. Ini ada yang bocor cuy. Kalau nggak di bagian sealnya, entah di bagian mananya cuy ya. Ini masih mulus cuy ya, berarti ini nggak ada yang bocor. Ngeceknya gampang, tinggal di osel gini ya. Nanti akan nampak kalau memang ada olinya. Atau kalian juga bisa kendarai motornya, terus sambil direm belakang, terus digenjot gitu cuy ya. Nanti akan nampak keluar enggaknya. Oke, sekarang di bagian suspensi belakang cuy. Di bagian suspensi belakang juga kita harus cek di bagian sini cuy. Nah di bagian sini kalau kering gini berarti ini aman cuy ya, nggak ada oli yang bocor. Nah oke. Berikutnya kalau kalian pengen lebih yakin lagi cuy, kalian bisa coba motornya terus digenjot-genjot cuy ya. Apakah shocknya itu masih hidup apa enggak? Kalau emang shocknya masih hidup, dia bakalan empuk cuy ya. Suspensinya bakalan enak cuy. Oke. Di bagian bodi sudah, suspensi juga udah, kita lari di bagian kelistrikan mungkin sih ya. Di bagian kelistrikan teman-teman harus nyalakan semua motor cuy. Motornya cuy. Nah, untuk motor injeksi cuy, motor injeksi yang normal, nah normalnya gini cuy ya. Ini kalau dinyalakan pasti ada indikator yang nyalain. Nah, normalnya dia itu nyala sebentar cuy ya. Kayak gini, terus ada bunyinya, terus dia mati cuy. Kalau indikator ini nyala terus cuy. Nyala terus berarti ada yang trouble di bagian mesin entah atau di bagian kelistrikan cuy ya. Nah, setelah itu kalian bisa coba langsung nyalakan kendaraannya. Oh ini karena direm. Oke cuy. Nah teman-teman bisa coba dulu di bagian rating, apakah ratingnya nyala kiri. Nah, kalau nyala berarti oke. Di bagian kanan, kalau kanan nyala juga oke, lampunya juga dicoba, lampu dekat, lampu jauh, dan klakson cuy ya. Nah, kita coba keseluruhan. Oke. Keriting belakang juga diperhatikan cuy ya. Nah, kita lihat nyala apa enggak cuy. Mantap. Oke cuy. Kalau di bagian di bagian kelistrikan semuanya oke cuy ya. Berarti itu tandanya akinya nggak tekor cuy ya. Kalau ada trouble berarti atau susah nyalainnya berarti akinya biasanya udah tekor cuy. Oke, kelistrikan sudah, kita lari ke bagian mesin cuy. Mungkin ini bagian terpenting cuy ya. Untuk ngecek motor mesin yang sehat dan tidak, kalian harus nyalain motor dulu cuy. Dinyalain motornya. Setelah itu kalian bisa tutup bagian knalpot dan digeber cuy ya. Kalau suaranya masih halus, nggak ada kerotakan atau istilahnya besi yang bergesekan, berarti mesin itu masih sehat cuy ya. Kalau nggak gitu, kalian juga bisa cek di bagian knalpot, dia keluar asap apa enggak cuy ya. Kalau dia keluar asap berarti ada yang trouble.
Kalau nggak ada keluar asap, berarti dia masih oke cuy ya. Nah, setelah semuanya oke, di bagian bodi oke, kelistrikan oke, suspensi juga oke, kalian tinggal coba motornya cuy ya. Kalau motornya masih nyaman dikendarai dan tarikannya juga masih oke, berarti motor itu masih baik-baik aja cuy ya. Masih sehat atau masih layak untuk kalian beli cuy. Oke. Dan yang terpenting cuy, biasanya di bagian speedometer cuy. Mas kesini dulu mas. Nah, ini masukan buat aneh cuy. Jangan sampai tertipu untuk di bagian speedo. Ini masih 8.000 cuy ya, speedonya masih 8.000, asli 8.000. Karena ini motor juga masih tahun muda cuy, masih lumayan baru. Ini biasanya ada yang diakalin cuy untuk motor-motor yang tahun tua. Speedometernya diuntir lah atau gimana lah. Nah, biar kalian tahu kan, biasanya kalian beli motor pasti tanya speedonya udah tembus berapa mas gitu kan. Nah, cara ngeceknya gini cuy. Kita larinya ke ban cuy. Sini mas. Nah, itu motor aneh tadi masih 8.000 cuy ya. Ini buktinya bannya masih ada serabut-serabutnya cuy. Dan masih tebel banget cuy ya. Nah, untuk ngecek apakah ban ini bawaan baru atau maksudnya bawaan motor atau baru, tinggal kita lihat tahunnya cuy. Tahunnya ada di sini cuy. Kebetulan motor aneh ini tahun 2017 bulan 8. Nah, 0817. Berarti ban ini asli bawaan motor cuy ya. Asli bawaan motor. Dan kalau bannya ini emang masih tebel kayak gini, berarti wajar kalau kilometernya masih 8.000-an cuy. Kalau kilometernya masih 8.000-an dan bannya udah tipis banget, berarti itu tanda tanya cuy. Pasti ada yang diuntir atau diakal-akalin cuy ya. Oke. Well, maybe that's all cuy ya for tips. Nanti aneh juga bakalan kasih triknya. Trik agar beli motor agar dapat untung dan gak rugi cuy ya. Well, see you for next video and bye-bye.